Cina butuh kemenangan saat bertandang ke markas timnas Indonesia. Jika kalah dari Indonesia, maka Cina dipastikan gagal melangkah ke Piala Dunia 2026. Seperti inilah komentar media Cina. Media Cina 163 meyakini peluang Cina untuk mendapatkan poin di markas timnas Indonesia sangat berat, terlebih timnas Indonesia memiliki skuad yang tangguh. Timnas Indonesia memanggil 19 pemain naturalisasi asal Belanda. Bagi tim Branko Ivan Kovic, akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan poin di kandang Indonesia. Indonesia sudah mengumumkan 32 nama pemain dan Clifford memanggil 19 pemain naturalisasi. Jika Anda melihat tim Indonesia, maka tidak bisa dianggap sebagai tim dari Asia Tenggara. Mereka lebih cocok dianggap sebagai tim asal Belanda. Timnas Indonesia saat ini melakukan naturalisasi dengan skala besar. Target objektif mereka jelas, yakni lolos ke Piala Dunia. Tulis media Cina 163. Selanjutnya, media Cina lainnya berkomentar, banyaknya pemain naturalisasi di timnas Indonesia juga disebabkan oleh reformasi FIFA yang telah mengurangi pembatasan agar bisa lolos ke Piala Dunia. Persatuan Sepak Bola Indonesia menaturalisasikan pemain secara bergelombang, terutama dari Belanda. Dalam beberapa pertandingan babak 18 besar terakhir, timnas Indonesia telah mengirimkan 9 pemain naturalisasi untuk menjadi starter di setiap pertandingan, dan ada hampir selusin pemain naturalisasi di bangku cadangan yang menunggu kesempatan bermain. Dua kemenangan kandang terakhir atas Arab Saudi dan Bahrain telah memungkinkan Indonesia meraih 6 poin penting. Dibandingkan dengan timnas Indonesia, meski tim nasional sepak bola Tiongkok telah menaturalisasi banyak pemain, hanya sedikit yang memenuhi persyaratan Ivan Kovic. Dalam 2 pertandingan sebelumnya melawan Arab Saudi dan Australia, hanya ada 2 pemain naturalisasi, Jiang Guangtai dan Shen Jinhao, Ho Yung-yong dan Li Ke, tidak memiliki kesempatan untuk dipilih dalam daftar pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Ada pula pemain-pemain naturalisasi seperti Elkeson, Fernando, Alan yang sudah mulai memudar dari tim nasional. Kesenjangan kekuatan antara Tiongkok dan timnas Indonesia semakin melebar, tulis media Cina Sohu. Selanjutnya, media Cina lainnya memberikan komentarnya. Media Cina Titan menyatakan bahwa sosok Pratama Arhan memiliki kesan tersendiri jelang pertandingan melawan timnas Indonesia. Mengenai seseorang seperti Arhan, penggemar Cina seharusnya memiliki kesan tentangnya. Pada pertandingan timnas Cina melawan timnas Indonesia di kandang sendiri, dialah yang masuk sebagai pemain pengganti dan menggunakan taktik lemparan granat terbaiknya di luar lapangan untuk membantu timnas Indonesia mengejar ketertinggalan 1 poin. Tulis Titan media Cina. Selanjutnya, media Cina lainnya memberikan komentarnya. Jika timnas Cina gagal lolos ke kualifikasi Asia untuk Piala Dunia, secara teori kontrak antara Asosiasi Sepak Bola Cina dan Ivan dengan sendirinya akan berakhir. Mengenai siapa yang akan menjadi pelatih kepala tim nasional pada siklus persiapan baru, saat ini belum ada jawaban yang jelas. Namun, melihat dari fakta bahwa Asosiasi Sepak Bola Cina sangat ketat dan tepat waktu dalam membangun tim nasional, akan ada rencana untuk pemilihan pelatih kepala dalam siklus persiapan baru tim sepak bola nasional. Oleh karena itu, jawaban apakah tim pelatih Ivan akan bertahan atau pergi harus menunggu hingga 2 pertandingan terakhir putaran ketiga kualifikasi selesai. Tulis 163 media asal Cina. Selanjutnya, media Cina lainnya menyoroti soal wasit. AFC menggunakan tipu daya. Mereka menunjuk wasit untuk pertandingan Cina melawan Indonesia adalah Rustam dari Uzbekistan. Perlu disebutkan, Rustam adalah master kartu. Pengaturan seperti itu mungkin merupakan tipuan AFC, tulis Sohu. Selanjutnya, media Cina mengomentari soal keberadaan pemain lokal. Kali ini, Clifford akan memperluas tim pelatihan dan pemain-pemain baru tersebut sebagian besar adalah pemain liga lokal. Hal ini juga dengan harapan dapat menarik lebih banyak minat masyarakat untuk mendukung timnas Indonesia. Perlu diketahui di antara 32 orang yang direkrut kali ini terpilih sepasang saudara kembar yakni Yakob dan Yance, tulis 163. Selanjutnya, media Cina lainnya memberikan komentarnya. Indonesia telah dengan cepat meningkatkan kekuatannya melalui kebijakan naturalisasi.
Pemain-pemain Belanda seperti Marcel Verdonk telah memantapkan diri di liga-liga lapis kedua Eropa, dan koordinasi tim secara keseluruhan menjadi lebih matang. Cina harus menang tandang di Indonesia, mengalahkan Bahrain di kandang sendiri, dan tidak boleh memperoleh poin di putaran final melawan Jepang di Indonesia. Kemungkinannya ini kurang dari 5%. Hubungan yang rapuh ini membuat posisi kedua di grup penuh dengan variabel, dan hasil dialog langsung kedua tim mungkin tidak akan terungkap hingga putaran terakhir, tulis New Kiki. Selanjutnya, media Cina lainnya memberikan komentarnya. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada pelatih terkenal yang dapat menjamin bahwa ia dapat memimpin tim nasional meraih 2 kemenangan berturut-turut dan mendapatkan 6 poin dalam 2 kualifikasi Piala Dunia. Jadi, asosiasi sepak bola tidak ingin main-main lagi dan bersiap untuk terus mempercayai Ivan Kovic. Ivan Kovic terus menjabat sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Tiongkok, dan ia akan membuktikan kemampuannya lagi. Ivan Kovic sendiri merupakan pelatih yang sangat mumpuni dan pernah membawa timnya meraih juara di Liga Kroasia. Selain itu, kemampuan kepelatihan Ivan Kovic sudah diakui, mungkin karena ia melatih di Liga Iran. Ivan Kovic memimpin klub Iran itu memenangi kejuaraan Liga selama 3 kali berturut-turut yang membuatnya mendapat gelar pelatih kepala terbaik. Singkatnya, Ivan Kovic pasti sangat cakap, kalau tidak, dia tidak akan melatih di Liga Iran selama bertahun-tahun, tulis Sohu.